Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Arlista Hadi. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi tidak terima rekan kerja di PHK sepihak. Puluhan karyawan pabrik di Cilegon, Banten melakukan unjuk rasa di depan kantor perusahaan. Kericuhan sempat terjadi saat massa berupaya mendobrak paksa pintu pagar perusahaan dan terlibat adu mulut dengan petugas keamanan. Beginilah aksi puluhan pekerja outsourcing PT Baria Bulk Terminal (BBT) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel, Kota Cilegon. Massa sempat mendobrak paksa pintu pagar milik perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Aksi tersebut mendapat peringatan pihak kepolisian hingga terjadi adu mulut. Massa menuntut kepada pihak perusahaan PT BBT untuk mempekerjakan kembali 22 orang rekan mereka yang mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pihak perusahaan. Buruh menilai PHK massal tersebut terkesan sepihak dan mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Tentang PHK, dia merasa tidak melakukan PHK. Rujukan mereka adalah Undang-Undang Ciptaker PP 35, tapi mereka lupa kalau PP 35 yang mereka baca itu hanya pasal. Padahal kalau ada konsiderannya di PP 35 itu ada dua, Undang-Undang Dasar 45 dan PP dan Undang-Undang 13 tahun 2003. Berarti kalau itu dijadikan konsideran, pasal yang di belakangnya kalau ditafsirkan tidak boleh melebihi Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 13 tahun 2003. Pihak perusahaan masih enggan memberikan komentarnya terkait aksi demonstrasi ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan buruh berunjuk rasa menolak tapera di depan kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Mereka menilai tapera memberatkan buruh dan masyarakat. Hidup buruh! Hidup buruh! Kita bakar. Jangan dibakar foto-foto pimpinan. Mereka adalah pejuang-pejuang rakyat yang amanah dan berada di depan kantor Sri. Massa membakar ban bekas saat berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain berorasi di atas mobil komando, massa juga membawa atribut seperti bendera dan spanduk tuntutan. Ribuan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat ini menolak program tapera yang dibuat oleh pemerintah. Buruh yang berasal dari sejumlah serikat ini menuntut aturan mengenai tapera dibatalkan karena dinilai memberatkan buruh dan masyarakat. Meski diguyur hujan, buruh tetap menggelar unjuk rasa dan menyampaikan tuntutannya di atas mobil komando. Sebanyak 1.872 personil disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tolak tapera. Ribuan personil ditempatkan di dua titik, yaitu Patung Kuda dan kantor Kementerian Keuangan. Karena kesejahteraan buruh itu sangat minim. Apabila ditambah dipotong dengan sejumlah 3%, maka itu akan menyengsarakan kehidupan buruh di Indonesia. Terlebih tapera itu pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak contoh program-program tabungan lainnya yang sampai detik ini kita tahu pengelolaannya tidak jelas. Akibat unjuk rasa ini, Jalan Dr. Wahidin di depan kantor Kementerian Keuangan ditutup oleh polisi. Sementara buruh melakukan long march ke kantor Kementerian Perdagangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, desak batalkan tapera, massa dari berbagai elemen buruh menggeruduk kantor DPRD Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan karena massa dilarang masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan. Ayo, yang di belakang maju ke depan. Ayo, ayo. Aksi saling dorong terjadi antara petugas dan massa dari berbagai elemen buruh yang berunjuk rasa dan memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, massa menolak dan menuntut dibatalkannya program tapera serta dicabutnya PP 21 tahun 2024 tentang tapera. Selain itu, massa unjuk rasa menyatakan situasi perusahaan dalam negeri sedang tidak baik. Pasar dalam negeri kini dibanjiri produk luar negeri dan kenaikan dolar membuat harga bahan baku sulit dijangkau. Agar tak terjadi hal yang tak diinginkan dalam aksi massa ini, perwakilan DPRD Sumatera Utara datang menemui massa dan berjanji akan meneruskan tuntutan massa ke DPR RI. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Orang tua Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, menjenguk Peggy di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Didampingi kuasa hukum, Kartini dan Rudi membawa makanan untuk Peggy. Setelah mendapat izin besok dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kartini dan Rudi Irawan, orang tua Peggy Setiawan, langsung mendatangi gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar. Dengan didampingi kuasa hukum, keduanya tiba pada Kamis siang untuk membesuk Peggy Setiawan. Peggy, tersangka kasus Vina Eki, telah mendekam di ruang tahanan Polda Jabar selama 4 pekan. Tak banyak bicara, Kartini bergegas untuk bertemu sang anak sambil membawa makanan favorit Peggy. Ini ya biasa makanan kesukaan Peggy. Ya, makanan kesukaan Peggy ya, Bu ya. Iya. Apa aja, Bu? Ya biasa, ada masakan, goreng kering, tempe sambal, ikan tongkol, keripik pisang, sama apa ya? Pisang sama ini. Apa sih? Aduh, kue. Kue ya, Bu. Ya. Bu, jelang sidang pra-peradilan dari pihak Polres sendiri, doa apa nih? Doa apakah ada doa khusus? Ya doa saya sih semoga Peggy cepat bebas saja. Sementara itu, Kartini berharap sidang pra-peradilan Peggy pada 1 Juli mendatang berjalan lancar dan Peggy segera dibebaskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Eki dinyatakan belum lengkap oleh Kejati Jawa Barat. Kejati Jawa Barat meminta tim penyidik Polda Jawa Barat melengkapi berkas dan diberi tenggat waktu selama sepekan ke depan. Setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan yang dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati Jawa Barat dinyatakan masih belum lengkap. Terkait hal ini, Kejati Jabar meminta penyidik Ditreskrimum Polda Jabar untuk segera melengkapi berkas perkara dan memberi waktu selama sepekan ke depan. Tim jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Pelimpahan berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan oleh Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024 pekan lalu. 6 jaksa peneliti ditunjuk Kejati Jawa Barat untuk meneliti berkas dalam kurun waktu 2 minggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren mengenai keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren diduga berbohong ketika memberikan keterangan pada tahun 2016 lalu ke polisi. Itno Arianto yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW 10 Karya Bakti Kota Cirebon memberi kesaksian saat keluarga para terpidana datang ke rumah Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai RT. Sebuah percakapan terjadi yang intinya meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur sesuai fakta bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina saat itu tidur di rumah Pasren bersama salah satu anaknya. Itno juga membantah jika keluarga terpidana menawarkan sejumlah uang kepada Ketua RT Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasana itu. Sementara itu, foto-foto Abdul Pasren beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam foto yang beredar, Abdul Pasren berpose berada di tengah-tengah mengenakan peci antara anak dan istrinya. Saat ini Abdul Pasren menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan, ia dicari oleh banyak pihak karena dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sore ini Partai Perindo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka bersilaturahmi. Dalam pertemuan ini terdapat sejumlah pembahasan, terutama berkaitan dengan Pilkada pada November 2024 mendatang. Partai Perindo yang diwakili oleh Ketua Harian Nasional DPP Perindo Angela Tanusudibio melakukan kunjungan ke DPP Partai Keadilan Sejahtera pada hari ini pukul 4 sore tadi, pemirsa. Kedatangan dari Partai Perindo disambut hangat oleh Presiden PKS yaitu Ahmad Saiku serta jajarannya. Dalam kunjungannya kali ini terdapat beberapa hal yang dibahas oleh Perindo bersama PKS, seperti kerjasama untuk membangun Indonesia hingga mengenai pemilihan kepala daerah 2024. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan bahwa Perindo dan PKS memiliki banyak kesamaan dalam pilkada kali ini, terutama di daerah Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Kami juga lebih bersyukur bahwa terjadi perbincangan hangat di antara PKS dan Perindo, khususnya menyangkut masalah-masalah yang akan menjadi perhatian kita ya setelah Pilpres ini. Tentu perhatian kita adalah di pemilu kada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ternyata ada titik-titik kesamaan di antara di berbagai tempat yang ada di Indonesia ini. Seperti contoh misalnya yang di Papua Pegunungan dan Papua Selatan, kami sudah seiring sejalan, mudah-mudahan ini juga bisa mencapai kemenangan. Kami dari DPP Partai Perindo hari ini sangat bersyukur sekali karena bisa diterima dengan baik dan dengan kehangatan yang sangat luar biasa. Dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden PKS terkait hal-hal yang kita bicarakan dengan cair sekali di ruangan selama kurang lebih 1 jam. Dan pertama adalah bahwa ini adalah ruang silaturahmi dan kami harapkan bahwa komunikasi akan terus terjalin antara kedua partai ini ke depannya, bagaimana kita bisa membangun Indonesia bersama-sama. Terutama karena Partai Perindo adalah partai, singkatannya adalah Persatuan Indonesia, jadi ini menjadi penting bagi kami untuk membuka komunikasi dengan semua. Dan tadi disampaikan oleh Presiden PKS bahwa ternyata sudah banyak sekali kesamaan-kesamaan dalam visi, khususnya di pilkada. Tadi disebutkan di daerah Papua, dan kami juga merasa ajakan di DKI ini menjadi penting, dan kami tentunya akan
terus membuka komunikasi dan keputusan-keputusan itu akan diambil sesuai dengan kebaikan kita bersama dan kebaikan tentunya warga Jakarta. Pendaftaran pasangan calon Pilkada Jakarta masih sekitar 2 bulan lagi, yaitu tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Sejauh ini baru 2 nama besar yang mencuat dan ramai menjadi perbincangan publik. Anies Baswedan menjadi calon pertama yang sudah diusung secara resmi oleh PKS berpasangan dengan Sohibul Iman. Sementara PKB belum resmi walaupun wilayah Jakartanya sudah menyerahkan nama Anies. Nama yang mencuat kedua adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejauh ini belum ada parpol resmi yang mengusungnya, tapi nama RK santer diberitakan akan diusung Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Kentalnya persaingan dua kubu pengusung Anies dan RK mengesankan pemilihan Gubernur Jakarta November nanti serasa pemilihan presiden lalu. Pemirsa, akankah Anies Baswedan bertarung dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan sejauh mana kekuatan dukungan parpol kepada kedua kandidat? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Sudah terhubung bersama kami juru bicara PKS Ahmad Mabruri dan ada juga Ketua DPP Partai Golkar dan Dev Laksono. Selamat malam Bung Dev dan Bung Mabruri. Baik, sekarang malam, Arisa. Baik, sehat ya? Oke. Sehat. Saya ke Bung Dev terlebih dahulu. Bung Dev, ini kalau misalkan dari kubu PKS ataupun PKB ini sudah menyantumkan nama yaitu Anies. Sementara di kubu Koalisi Indonesia Maju ini masih tanda tanya kira-kira siapa yang akan diusung namanya. Kalau misalkan menurut Anda untuk kans dari RK sendiri ini seperti apa? Ya, ini mohon maaf nih, saya kecela ini. Saya pikir lagi mau bahas soal PDN sama judi online dengan pencurian data. Tapi taunya bahas pilkada. Soalnya saya ini sekarang ini saya ini lagi kabur sebentar dari ruangan rapat Komisi 1. Kita lagi bahas soal PDN dengan Kominfo dan BSSN. Baik, tapi kita rupanya temanya soal pilkada DKI. Nah, kalau sikap Golkar tentang Kang Emil, ya apakah itu untuk DKI atau untuk Jawa Barat, kita menggunakan metode saintifik untuk menentukan calon-calon kita. Semuanya kita menggunakan survei yang dilakukan secara serentak selama beberapa tahap. Ya, sekarang ini baru lagi pelaksanaan survei tahap kedua. Nah, dan ini kan dilakukan secara masif seluruh Indonesia. Nah, dari hasil yang survei pertama, Kang RK itu tertinggi di Jawa Barat, lebih dari 60%. Elektabilitas beliau untuk di Jawa Barat. Nah, kalau untuk di DKI hasilnya itu berbeda, jauh dengan hasil di Jawa Barat. Nah, jadi kalau ditanya untuk Kang RK akan ditaruh kemana, ya kalau ditanya sekarang jawaban saya itu ya suara dia itu tertinggi untuk di Jawa Barat. Nah, hanya bisa katakan sejauh itu. Kenapa? Karena kita belum memutuskan untuk beliau itu akan dicalonkan di Jawa Barat ataupun di mana, karena ada banyak kesempatan dan tawaran juga untuk beliau. Nah, jadi nanti setelah survei yang tahap 2 selesai, insya Allah selesai awal bulan Juli, itu secara nasional. Ya, kita masih ada waktu sampai dengan tanggal 27 ya, kalau nggak salah. Kan pendaftaran itu ditutup tanggal 28 ya. Jadi sampai dengan tanggal 27 Agustus kita masih mempunyai waktu. Lalu kalau ditanya, waktunya kan sangat mepet. Dari mulai putusan itu sampai dengan pemilihan pilkadanya, nggak masalah. Karena yang akan kita calonkan itu pasti sudah memiliki elektabilitas yang tinggi. Baik, berarti kan masih dalam proses menunggu tahap survei kedua. Tapi yang menarik adalah tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk survei pertama, ini kan nama RK lebih dari 60% ini sangat besar di Jawa Barat. Tapi kenapa namanya ini justru ramai dia diusung di Jakarta? Ini kenapa, Bung Dev? Ya, itu dinamika politik aja, nggak masalah. Memang karena nama dia kan sudah masuk tokoh nasional, bahkan dia sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sudah mengglobal. Terakhir saja mendapatkan penghargaan dari sejumlah kampus-kampus internasional, dari Inggris, dari Belanda, dari Jerman. Banyak lembaga-lembaga baik NGO ataupun juga lembaga pemerintahan memberikan penghargaan akan hasil karya beliau. Jadi kalau misalnya namanya disebut di dua tempat, ya itu berarti menunjukkan memang
kemampuan dan keberhasilan beliau dalam melaksanakan tugasnya. Tapi Bung Dev, apakah jangan-jangan ini RK maunya justru di Jakarta? Ya, kalau maunya Pak RK itu kan pasti maunya menang. Nah, kalau ditanya maunya apa, pasti maunya menang. Nah, kalau ditanya maunya menang, ya paling tinggi kemungkinan itu ada di Jawa Barat gitu. Kalau kepastian dari Partai Golkar sendiri untuk mengumumkan siapa yang diusung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini kira-kira kapan? Ya, makanya batasnya kan sampai dengan akhir Agustus ya, itu kan pendaftarannya. Tapi saya yakin jauh sebelum itu pasti sudah diputuskan. Nanti biar Pak Ketua Umum kami ya yang menyampaikan sendiri. Baik, sekarang saya ke Bung Mabruri. Bung, ini kalau misalkan dari sisi PKS sendiri kan sudah mantap nih memilih atau mengusung nama Anies Baswedan. Sedangkan dari Koalisi Indonesia Maju ini masih tanda tanya. Menurut Anda apakah dari Koalisi Indonesia Maju ini masih mencari-cari sosok yang bisa menyaingi Anies? Jadi begini Mbak Lista, ya Pak Anies ini kan Gubernur Jakarta incumbent, ya. Kemudian Pak Ridwan Kamil Gubernur Jabar incumbent. Jadi yang namanya incumbent itu biasanya kemungkinan menang itu lebih besar di daerahnya masing-masing, ya. Jadi ya saya pikir kalau teman-teman Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan, ya memang harus berhitung benar dengan incumbent Pak Anies Baswedan gitu loh. Jadi saya pikir ya betul kalau memutuskan, karena berat Pak melawan Pak Anies Baswedan ini. Ya apalagi tadi Perindo sudah datang ke PKS. Ya. Nah Perindo ini kan kita lihat ya walaupun di DPR tidak ada, tetapi di Jakarta ada kursinya ya, dan tadi sudah merapat, dan ini menunjukkan isyarat ya bahwasanya partai-partai sudah mulai mengunjungi PKS. Begitu Mbak Lista. Baik, selain Perindo ini kira-kira kalau misalkan dari hubungan dengan PKB sendiri bagaimana? Karena PKB hingga saat ini kan belum valid gitu, belum memastikan bahwa untuk mengusung nama Anies di Pilgub DKI nanti. Ya, PKB teman-teman masih menunggu keputusan dari Pak Muhaimin Iskandar ya, beliau masih ada di Tanah Suci ya. Nanti insya Allah pulang kita akan silaturahim. Biasanya kalau sudah ketemu itu hubungan akan lebih cair ya, kemudian lebih guyup. Apalagi kemarin kita ada di koalisi perubahan bersama-sama dengan Nasdem. Artinya dengan PKS, kemudian teman-teman di Nasdem, dan kemudian ditambah PKB, ada Perindo, saya pikir sudah cukup untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Begitu. Baik, Bung Mabruri, ini yang menjadi pertanyaan khalayak ramai ini kalau misalnya dari PKB sendiri kan ingin memasangkan Anies dengan Kaisang. Sementara PKS sendiri sudah mengumumkan bahwa Anies akan berpasangan dengan Sohibul. Nah ini kira-kira untuk penyatuannya melebur ideologi dari kedua partai ini seperti apa? Tahan dulu Bung Mabruri karena iNewsroom akan segera kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, masih ada dua narasumber kami, yaitu Ahmad Mabruri, juru bicara PKS, dan Dev Laksono, juru bicara Golkar. Bung Mabruri, masih bersama kami? Ya. Mati, Mbak Lisa. Baik. Ya. Bung, silakan dijawab pertanyaan yang sebelumnya, Bung. Kalau misalkan PKB ingin memasangkan Anies dengan Kaisang, sementara PKS sudah mengumumkan memasangkan Anies dengan Sohibul. Nah ini bagaimana untuk menyatukan kedua ideologi ataupun idealis dari kedua partai ini? Jadi waktu untuk komunikasi kan masih cukup panjang ya. Tadi Bung Dev bilang pendaftaran mulai di bulan Agustus. Artinya masih ada waktu sekitar 40 hari lebih. Artinya kita komunikasi aja ya. Di politik itu Mbak, nggak ada yang nggak bisa diputuskan kalau kita duduk bareng. Gitu ya. Tanya Bung Dev ya, semua permasalahan itu bisa selesai sebenarnya di politik. Nggak ada yang mau di DPR, mau di partai, mau di apa. Jadi mau urus orang dan segala macam. Pilpres kemarin ya juga di akhir-akhir baru diputuskan dan banyak dramanya. Nah, yang menarik adalah nanti adalah drama-drama menjelang pendaftaran. Jadi nanti kita lihat aja ya apakah Anies Sohibul atau
Anies Kaisang. Begitu. Berarti dengan kata lain Anda ini ingin menyampaikan bahwa Kim juga bisa dikatakan ini tidak solid begitu? Bukan tidak solid. Yang namanya komunikasi itu tidak ada yang gua harus begini, lo nggak boleh begitu. Di politik nggak ada begitu, Mbak. Ya. Masih cair berarti ya? Harus fleksibel. Kalau tidak fleksibel kita nanti ditinggal sama orang soalnya. Pengalaman kita, ya semuanya harus fleksibel. Ya itu namanya politik. Ya kalau yang harus, yang mesti itu namanya fisika atau matematika. Begitu. Baik, sekarang saya ke Bung Dev. Bung Dev, ini kalau misalkan nanti akhirnya Golkar menyampaikan bahwa Ridwan Kamil akan berkontestasi di Jakarta. Lantas untuk wakilnya nih kira-kira siapa? Ya, nggak tahu lah kita. Nah, gimana mau bicara wakil, orang gubernur aja belum putus, Mbak, sabar dulu atuh. Ini aja PKS sama PKB yang sudah sepakat ngomong gubernur, wakilnya masih berbeda gitu kan, satu Pak Sohibul, yang satu Mas Kaisang. Nanti tahu-taunya tiba-tiba pas pendaftaran yang didaftarkan Sohibul Kaisang lagi, kita kan juga nggak ngerti. Siapa tahu kan sudah ada obrolan warung kopi nih Bung Dev nih, ada nama-nama untuk yang mewakili. Belum. Kita kembali lagi yang tadi saya sampaikan, kita kan masih secara sistematis dan secara saintifik, jadi data masih kita kolek, kita masih survei terus agar kita mencalonkan yang pasti menang. Jangan kita itu masih gambling, jangan masih kita bilang wah masih 50-50, ya kemungkinannya ada, tipis. Oh jangan. Kita sekarang ini dengan teknologi yang ada, dengan ilmu yang sudah kita miliki, pengalaman yang cukup banyak, kalau kita mencalonkan orang, kita menang. Jangan kita masih gambling akan sesuatu hal yang belum pasti. Gitu. Bung Dev, ini kan berarti masih gambling, masih 50-50. Ini kira-kira dari Kim sendiri masih solid nggak? Kim itu konsepnya solid terus ke depan. Jadi lepas kemarin kita berhasil memenangkan capres kita, Partai Golkar berhasil mendapatkan tambahan 17 kursi, lalu kita juga di sejumlah daerah ini kita harus satu paketkan semaksimal mungkin. Kita utamakan paket dari Kim gitu ya, tinggal kita sesuaikan calonnya. Nah nanti kan kita rembukan di masing-masing wilayah, tiap-tiap daerah kita kembalikan ke hasil survei. Jadi jangan ego sektoral atau ego individu, tapi kita harus lihat kepentingan yang menyeluruh. Ya, itu yang harus diutamakan dari semuanya. Baik, sekarang saya ke Bung Mabruri. Bung, ini sejauh mana PKS yakin Anies dan Sohibul ini akan melenggang hingga ke pendaftaran nanti? Kita kalau sudah punya niat, sudah punya tekad, kita coba ikhtiarkan. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Kalau orang PKS itu begitu. Kalau Allah udah ridho, ya insya Allah kita akan maju bersama. Begitu, Mbak Risa. Lantas untuk persiapannya, jika nama yang nantinya diusung oleh Kim, ini ternyata nama baru yang bisa dikatakan rival yang setara dengan Anies. Nah ini persiapannya seperti apa nih? Pak Anies ini udah 5 tahun mimpin Jakarta, dia udah tahu persis ya seluk-beluknya. Bahkan ya birokrat di Jakarta juga sudah bekerja 5 tahun. Jadi dia biasanya nih Mbak ya, kalau birokrat sudah senang dengan pemimpinnya, biasanya nggak usah disuruh ya. Mereka juga melakukan pekerjaan politik ya dalam tanda petik ya, karena pegawai negeri tidak boleh. Tetapi ya semua elemen relawan ya, kemudian komponen-komponen yang kemarin di Pilpres sudah berjuang menjukskan Anies, itu nanti akan bergerak dengan sendiri. Jadi kita tinggal mengumpulkan kembali ya semangat mereka, dan mudah-mudahan sampai di pendaftaran dan sampai di kontestasi pada November nanti. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bung Mabruri dan juga Bung Dev. Berarti hingga saat ini belum ada kepastian apakah nantinya dari Kim akan mencalonkan RK atau tidak, dan juga dari kubu PKB dan PKS ini juga masih cair ya untuk membicarakan dari nama yang diusung. Baik, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami. Salam sehat.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI. Pemanggilan ini merupakan buntut dari insiden gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN. Budi Ari tiba di Gedung Nusantara 2 DPR dan langsung menuju ke ruang rapat Kamis sore. Pertemuan antara Menkominfo dengan Komisi 1 DPR RI hingga saat ini masih berlangsung dan membahas terkait gangguan Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware sejak sepekan terakhir. Akibat serangan cyber ini sejumlah layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala. Turut menentukan kriteria terminologi penyimpanan negara Republik Indonesia mendapat mandat untuk melaksanakan pemeliharaan. Kompolnas dan Kementerian PPA mendatangi lokasi tewasnya Afif Maulana, pemuda 13 tahun yang diduga dianiaya polisi di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengecekan dilakukan di waktu yang sama dengan kejadian untuk mendapatkan gambaran dan fakta sebenarnya. Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia, Benny Mamoto, dan Kementerian PPA mendatangi lokasi tewasnya Afif Maulana di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengecekan dilakukan di 6 titik pemeriksaan dan di waktu yang sama pada saat kejadian berlangsung, yaitu pukul 3 dini hari. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran dan fakta sebenarnya. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP, sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi, kami sudah punya modal, sehingga kami bisa memperdalam dari wawancara itu. Kompolnas RI meminta Kepolisian Polda Sumbar untuk segera mengungkap kasus ini secara terbuka dan menghindari kesimpangsiuran isu yang beredar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kedatangan jemaah haji kloter 8 asal Sumedang, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga di halaman pusat pemerintahan Sumedang pada Rabu malam. Sebanyak 11 bus membawa jemaah yang sebelumnya mendarat di Bandara Internasional BIJB Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Sebanyak 432 jemaah haji asal Sumedang yang tergabung dalam kloter 8 telah tiba di halaman pusat pemerintahan Sumedang dengan menggunakan 11 armada bus. Isak tangis pun pecah saat jemaah haji disambut ribuan kerabat dan keluarga yang sejak sore menunggu kedatangan mereka. Jemaah haji yang baru tiba ke tanah air bersyukur karena pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar walaupun kondisi cuaca sempat mencapai 54 derajat Celcius. Jemaah juga bersyukur karena semua kloter 8 Sumedang bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan tidak ada yang meninggal. Alhamdulillah kita selama di Madinah, di Mekah maupun di Armusna, ini walaupun dengan cuaca yang kering, tapi alhamdulillah jemaah haji Sumedang ini diberi kesejukan, diberi kesegaran. Ini karena tiada lain doa-doa dari warga Kabupaten Sumedang, dan juga kami di sana sangat menikmati walaupun banyak isu tenda kurang, kemudian WC yang sedikit, tapi alhamdulillah semua bisa terlewati dengan yang gembira karena kita mengambil haji tamattu, haji yang gembira. Sementara itu, PLH Kemenak Sumedang Muhammad Hanan mengatakan untuk jemaah haji asal Sumedang tidak mengalami kendala apapun mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Yang tadi berjalan untuk penurunan jamaah, baik di bandara juga tadi waktu turun langsung dari itu pemeriksaan paspor berjalan lancar. Terus di sini juga kelihatan lancar alhamdulillah. Rencananya untuk kloter berikutnya yang akan tiba di tanah air adalah kloter 15 dan kloter 24 pada tanggal 9 dan 15 Juli 2024. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafa, iNews melaporkan. Kedatangan ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur disambut haru keluarga yang sudah menunggu. Pelukan serta air mata jemaah tidak terhenti ketika berjumpa keluarga mereka.
Beginilah suasana kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kedatangan 1.166 jemaah haji asal Tuban ini dipusatkan di Kompi Senapan C Tuban. Tangis keluarga menyambut para jemaah haji yang turun dari bus. Rasa rindu setelah lebih dari 1 bulan tak bertemu membuat mereka saling berpelukan, mengucap syukur, serta tak berhenti meneteskan air mata karena akhirnya keluarga mereka bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Alhamdulillah sangat syukur sekali. Di sana bahagia sekali. Sangat bahagia, Pak, ya. Ya dengan ini istri saya. Istri, ya. 2011 sampai ya. Sekarang. Dan sekarang bisa menunaikan sangat. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa semua pergi ke sana. Senang banget bisa ketemu sama keluarga lagi. Ya, alhamdulillah. Diketahui jumlah jemaah haji asal Tuban 1.166 orang. Mereka tergabung dalam kloter 11, kloter 12, kloter 13, dan kloter 14. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai puncak ibadah haji, 2 orang jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur meninggal dunia di Makkah. Dengan demikian, sampai saat ini sudah ada 3 orang jemaah haji dari kota santri tersebut yang meninggal di Tanah Suci. Usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini, jangan kemana-mana. Setelah ini program interupsi akan membahas lebih dalam mengenai tarik ulur kasus Vina dan nasib pra-peradilan Peggy dengan narasumber yang kredibel bersama rekan saya Davi Pratama. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kementerian Agama Kabupaten Jombang mendatangi rumah Jafar Ahmad Sofyan, 77 tahun di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jemaah haji dari kloter 63 tersebut dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit yang ada di Mekah pada hari Senin sore lalu. Pihak keluarga dan Kemenak Jombang baru mendapat informasi keesokan harinya setelah proses medis terhadap almarhum selesai. Selain Ja'far, satu lagi jemaah haji asal Jombang yang wafat di Tanah Suci adalah Saiman Saidi Tarban, 72 tahun warga Desa Tondowulan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Saiman juga tergabung dalam kloter 63 dan meninggal dunia pada waktu yang hampir bersamaan dengan Ja'far, yaitu Senin sore. Jadi riwayat kedua jamaah haji, Abah Haji Ja'far Ahmad Sofyan itu adalah ketika itu mengalami sesak dan batuk. Dan untuk yang Pak Saiman Saidi sama juga ada sesak dan batuknya juga. Kalau dari sisi usia, Pak? Kalau dari usia termasuk lansia, Pak. Lansia ini. Berarti totalnya sekarang sudah ada berapa jemaah haji Jombang? Sudah ada 3 jemaah haji yang meninggal dunia. Jemaah haji asal Jombang yang pertama kali meninggal adalah Dewi Aminah, 87 tahun, warga Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dewi Aminah meninggal dunia pekan lalu saat menjalani perawatan di Rumah Sakit An-Nur Makkah